Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para ibu, bapak, saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan sisa umur kita yang terukur, sisa nafas yang terbatas yang masih dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pak Kirno kalau mendengar seperti ini mengkorok ya. Saya katakan seperti ini karena saya lihat di depan saya ini Bapak, entah kalau Ibu ya, ini sebagian besar yang usianya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu berarti sudah lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Memang kalau kita mengacu kepada umurnya para nabi dulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Bapak tahu kira-kira berapa umurnya Nabi Nuh? Ya. Ayatnya tahu? Ayatnya walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Dan sungguh kami utus Nuh kepada kaumnya dan bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi 950 tahun. Kalau diukur dengan kita, wong Jawa bilang kaono aput-apute. Itu sama dengan 20 lipat ukuran umur rata-rata kita, 50. Maka kalau saya mikir begini, pantas ya kalau dulu Nabi Nuh diperintahkan untuk bikin perahu. Terus tanya, ya Allah, terus saya bikin perahu itu bahannya apa? Yo kayu. Lah kayunya itu masa ada jual galangan? Galangan cuma buka. Dari mana kayunya? Nandur. Dan nandur jati itu berapa puluh tahun? Nah, Masya Allah. Makanya sayang iya benar ya. Makanya 950 tahun. Diukur dengan kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita kembali diukur dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya 63 tahun, maka kita ini rata-rata di atas 40 tahun kok ya sudah separuhnya lebih. Ada yang melebihi target, ya jauh melambung tinggi. Beliaunya kan mengatakan, "A'maru ummati bainas sittin wa sab'in." Usia umatku nanti itu berkisar 60-70. 60-70. Aba Kirno berapa? 17 Pak Karno. Tapi sekarang saya kasih kabar gembira ya. Yang di atasnya 70. Itu mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Khairun nas man tula umru wa hasunat amal. Sebaik-baik manusia itu yang panjang usianya plus baik amalnya.
Yang muda-muda belum tentu seperti Mbak Kirno, teman itu. Tidak semuanya akan bisa seperti Mbak Kirno. Makanya ibadah yang baik, olahraga. Nah yang tua-tua, yang seperti Mbak Kirno, ya olahraga yang ringan-ringan saja. Nggak usah futsal, mulai protol kabeh. Ya, ringan-ringan saja. Saya yakin Mbak Kirno ini sering olahraga, ya. Jadi begitu sudah sekian usianya, tapi kalau saya diajak salaman diperkes loro, kalah saya. Bapak sekalian, kita diperintahkan Allah untuk bersyukur, ya, mensyukuri nikmat yang berupa usia yang panjang ini. Di samping itu juga kita dianjurkan serta diperintahkan di dalam ibadah itu selain ikhlas itu istiqomah. Bisa nggak istiqomah? Sebab gampang diucapkan tapi ngelakonane, masya Allah. Istiqomah itu terus menerus ajek, ya. Nek ben bengi ngopi gitu istiqomah kira-kira. Ya istiqomah bahasa sini. Istiqomah itu terus menerus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Terus menerus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah itu kalau terus menerus sampai titik darah penghabisan, bukan titik akhir hidup kita, maka insya Allah kita mendapatkan derajat husnul khotimah, pungkasan yang baik, gitu. Para jamaah, ada seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong saya ini diajari tentang Islam dengan satu kalimat yang saya tidak akan tanya lagi kecuali hanya kepada Engkau. Satu kalimat. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah. Katakan dengan hati yang sedalam-dalamnya tentunya, saya beriman kepada Allah. Habis itu, tsumastaqim, terus yang istiqomah. Nah, iman tadi itu kan ya ma'rifatul fil qalb, kemudian biqaul bilisan wal afil arkan, melaksanakan kebaikan-kebaikan itu sampai akhir hayat kita, tsumastaqim, terus menerus sampai akhir. Begitu. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada yang beristiqomah itu. Memang gampang tak? Berat ya. Kita pernah sholat malam 1 bulan mepet, reda lagi. Puasa Senin Kemis mepet 2 bulan, reda lagi. Pembaruan lagi, begitu kan? Ya memang kita manusia ya begitulah. Ya, tapi kita berusaha untuk dandani terus, semakin dari semakin baik. Apa janji Allah bagi yang istiqomah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu al malaikah. Tatanazzalu al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengucapkan dengan hati yang sedalam-dalamnya bahwa Tuhan kami itu Allah. Kemudian mereka beristiqomah seperti yang saya katakan tadi itu, terus menerus melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah, maka malaikat itu akan turun berbisik mengatakan, kamu tidak usah takut, tidak usah sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Mbak Kirno sudah pernah dibisi malaikat. Ya, sudah istiqomah. Ya. Ada yang pernah dibisi malaikat? Ya enggak sekarang. Melayu tambah kesel malam tambah melayu sampai bisi. Ya. Nah, kapan itu? Insya Allah setelah nanti kita dalam keadaan sakaratul maut. Mungkin nanti berada di alam barzakh atau mungkin di akhirat kelak. Ya, karena dengan keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat tadi itu sengaja dengan menukil riwayat yang sahih dari Sa'id bin Imran.
Said bin Imran ini membaca ayat tersebut. Kebetulan di sisinya ada sahabat Abu Bakar Siddiq. Setelah baca itu Abu Bakar Siddiq mengatakan, humul ladzina la yusyrikuna bi syai'a. Mereka-mereka yang istiqomah itu tidak pernah menyekutukan Allah sedikit apapun. Nah, ini. Jadi istiqomah untuk beribadah, tapi hati-hati jangan sampai kecentok. Nah, jangan sampai terlanjur kita berbuat kemusyrikan yang menjadikan amal kita ini akan buyar. Nah, sekarang ini kan mendekati pemilu ya. Ingat-ingat yang dulu-dulu itu berapa banyak para pejabat itu yang tidak ingin jabatannya hilang lalu kesana kemari, dukun sana dukun sini. Eman, ya ibadahnya bagus tapi ternyata terbakar karena adanya kemusyrikan itu. Para jamaah sekalian, memang berat. Istiqomah memang berat. Rasulullah itu pernah ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, panjenengan itu pun medal ubane. Rambutnya Rasulullah itu. Padahal dalam satu riwayat lain bahwa Rasulullah itu ubannya tidak lebih dari 20 helai. Rasulullah itu tidak lebih daripada 20 helai uban. Jenengan itu yang putih apa yang hitam yang tinggal 20 helai? Ini jadi itu saja diperhatikan Abu Bakar. Tidak banyak, tidak sampai memutih, tidak. Hanya tidak ada 20 helai. Jawabnya apa? Saya baca ini Hud, wal Waqiah, wal Mursalat, wan Naba, at-Takwir. Telah membebani aku, kata Rasulullah. Surat Hud, surat Al-Waqiah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, surat At-Takwir. Sudah pernah baca semua ini ya? Masa ini tentang keimanan semua. Jadi ternyata Rasulullah itu ditanya hanya oda uban yang tidak lebih dari 20 helai, itu ternyata terbebani 5 surat. Surat udan teman-temannya tadi. Kalau Abakir putih semua itu terbebani apa Abakir? Mikir apa? Mikir rapi mana? Sebakarna ya. Yang jelas yang lain ini mikir utang. Ya, sekarang ya, yang lain mikir utang. Rasulullah mikir surat Hud itu, Masya Allah, surat Hud. Jadi istiqomah memang tidak gampang, berat sekali. Dan kalau nanti ini sampai pada akhir hayat kita tetap istiqomah, insya Allah itu husnul khotimah. Memang Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan oleh yang pungkasan. Ingat ini. Amal itu ditentukan oleh yang pungkasan, tapi jangan suudzon dulu ya. Perhatikan ini. Sahabat itu ada yang begini, biasanya kalau sudah ketemu temannya itu ngajak ijlis ya. Tajuk. Apa Pak? Ayo duduk. Jadi ya sejauh. Ayo duduk. Tapi tidak ngopi. Sampai ngajak duduk akan ngopi ya. Ini enggak. Duduk. Wa nabki ala alimillahi fina. Tapi mari kita menangis. Menangisi ilmu Allah yang ada pada diri kita. Li'ala adri ilmu Allah karena kita ini tidak tahu semuanya tentang ilmu Allah. As-sabiqun fina yang telah mendahului kita. Apa? Kodok kan? Ya, kita kan tidak tahu. Amin ahli jannah, amin ahli nar. Kita tidak tahu apakah kita ini bisa tergolong ahli surga apa neraka. Ama ahli sa'adah, ama ahli syaqah. Apakah kita nanti ini tergolong orang-orang yang bahagia apa sengsara? Ini kan sudah tercatat semua. Ya. Jodoh jenengan semua sudah ditentukan semua, rezekinya sudah ditentukan semuanya. Jadi sahabat itu diajak duduk untuk mikir itu. Mari kita camkan hadis yang agak panjang ini. Insya Allah semuanya sudah mendengar, tapi nanti jangan sampai mutung ya. Saya dahului saja. Jangan sampai mutung.
Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi nafsi biyadih, demi zat yang ada dalam genggaman Allah dan kekuasaan Allah. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yabqa bainahu wa baina illa dhira. Fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulun nar. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yabqa bainahu wa baina illa dhira'un fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulun jannah. Begini simpulannya. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu nanti ada yang setiap hari itu beribadah mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Sehingga jarak dia dengan surga itu seakan-akan tinggal 1 dhira. Saking baiknya orang itu. Ya, saking tekunnya dalam ibadah. Maka telah terdahului dengan satu catatan Allah, ketetapan Allah, maka orang itu melakukan amalan-amalan ahli neraka, mati masuk neraka. Ya. Yang kedua, dan salah seorang di antara kamu nanti ada yang mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 dhira saking bejate wong. Akan tapi sudah terdahului dengan ketetapan Allah, orang itu melakukan perbuatan-perbuatan amalan ahli surga, mati masuk surga. Alas tadi innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan yang terakhir. Nah, saya tahu persis sekarang ini. Pasti bergumam dalam hatinya. Dan itu kalau bergumam persis dengan sahabat dulu. Ini. Afala nattakilu ala takdir. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak enaknya kita ini pasrah takdir aja gitu. Nah, coba aja gitu ya. Apa gunanya kita puasa ngoyo-ngoyo? Apa gunanya kita sholat jengger balik setiap malam, setiap siang, pagi, sore? Kalau sudah ditentukan Allah surga, kenapa sholat ngoyo-ngoyo? Kalau sudah ditentukan neraka, kenapa kita harus ngoyo-ngoyo? Seturu aja. Kan gitu ya. Gimana? Lah, kata Rasul, jangan. Bal malu, akan tapi justru kamu terus beramal-amal yang baik. Fakulun miyassarul lima khuliqalahu, karena masing-masing itu akan dimudahkan untuk menuju jalan takdir itu. Di dalam surat Al-Lail kan sudah ada. Fama man atau wattaqu wasattaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa, adapun orang-orang yang taat kepada Allah, takwa, kemudian membenarkan akan adanya pahala di surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan menuju jalan kemudahan itu. Jadi jangan mutung, ya, jangan mutung. Ini begini ceritanya. Satu contoh ini. Ketika Rasul berperang, itu ada 1 orang dari rombongan itu keluar dari barisan. Orang ini tidak serantan, wis nang maju wae nang tak patenane mesti saya nek mati nang mati, nek urip yo mulya gitu. Kabeh sebut nang mati syahid. Gak kena dicegah, metu keluar dari barisan. Maju. Akhirnya lama-lama terdengar kabar bahwa sahabat itu betul-betul gugur di medan peperangan. Gugur. Bagaimana para sahabat memujinya, ya Allah, mereka masuk surga, mereka telah mencium bau surga. Tapi Rasulullah tidak begitu. Beliau mengatakan, amma innahu min ahlin nar. Justru itu, sahabat itu, ahli neraka. Coba bayangkan. Ya memang benar tadinya berangkat sama-sama kita, niatnya baik, lillahi kalimatillah, berjuang dengan jiwanya, ya, ingin mati syahid. Ternyata di sana, di medan itu, dia kena tusuk tombak, terus gak mati, gak urip, ya, tombak lekek-lekek, gak mati, gak urip, ya apa rasanya? Karena tidak tahan menahan sakitnya itu, dia putus asa, tombaknya sendiri ditusukkan ke dadanya, mati dalam keadaan bunuh diri loh, hasil khamimnar, maka mati, dia masuk dalam neraka. Itu salah contoh. Jadi kita tidak boleh mutung ya, tetap
Kata Rasulullah SAW, bal malu, tetapi engkau harus betul-betul beramal yang baik. Untuk itulah maka Rasulullah mengingatkan, badiru bil amal sholihat, ayo terus bersegera beramal yang baik, karena akan tiba, akan ada satu fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Gimana? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang berpagi-pagi itu masih dalam keadaan beriman, loh sirinya sudah kafir. Begitu juga sore dalam keadaan mukmin, paginya kafir. Mengapa? Ya bi'u dinau biradin minat dunia, karena mereka menjual agamanya, ya, menjual agamanya untuk mencari keuntungan dunia yang sesaat. Jenengan kan punya saudara yang murtad itu ya, itu mubalek, dosen, ya, dosen agama Islam, lo murtad. Bukan hanya sekedar murtad, jadi pendeta. Begitu jadi pendeta, tidak sekedar itu, tapi ngejek Islam, menjelek-jelekan Al-Quran, menjelekkan, mencela Nabi Muhammad. Nah, sekarang sudah ada di Indonesia. Siapa Pak? Ya, Saifuddin Ibrahim. Karena untuk bilang dari kasihan istrinya dan anaknya itu. Bagaimana? Ya, Pak. Masih ada. Dan memang betul di Amerika ya. Itu mengatakan dia di situ ada. Memang betul, dia sengsara hidupnya. Tapi tidak tobat-tobat. Tidak tobat-tobat. Untuk itu Bapak sekalian, ada doa yang harus nanti kita baca sebelum salam dalam saja. Ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikan hati. Siapa? Allah. Apa? Sabit qalbi ala dinik. Tetapkan hati kami di dalam memeluk agamamu. Jangan sampai kena fitnah tadi itu ya. Pagi mukmin, sore sudah kafir. Sore mukmin, pagi sudah kafir. Ya karena menjual agama. Coba sekarang saudara sampean yang ada di pemerintahan sana, buzzer-buzzer mereka itu ya. Betapa mereka orang Islam, betapa mereka menjelekkan orang sendiri, menyalahkan Islam sendiri. Sudah, naudzubillah min dzalik. Dunia itu hanya apa sih? Hanya permainan. Apa enggak mengerti? Ya. Jenengan kalau nanti jadi dewan silahkan. Jadi menteri silakan, tapi niatan yang ikhlas, lillah kalimatillah, ya. Memang harus ada yang jadi orang di sana. Kalau enggak, siapa? Diisi orang-orang yang selain kita, maka akan kembang rusak negara ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.